bukan butuh-butuh lagi, yang butuh banget sekali. Kalau nggak ada es mah kelabakan. Biaya yang paling tinggi dalam melaut adalah terkait dengan BBM dan es itu sendiri. Ikan ini dilakukan pembekuan di ABF-nya, dari ABF-nya disimpan di cold storage sebelum dikirim ke Jakarta. Ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang, memiliki sejumlah bukti sejarah perkembangan agama Islam. Seperti Masjid Agung Banten ini, yang dibangun di tahun 1556 dengan bentuk atap bersusun yang unik, serta sebuah menara besar di depannya. Sekilas bentuk menara yang tinggi berwarna putih ini amatlah mirip dengan mercusuar yang kerap menjadi penanda kawasan pesisir pantai. Tak jauh dari Masjid Agung Banten di kawasan Banten Lama ini, memang terdapat sebuah pelabuhan yang bernama Pelabuhan Karangantu. Di zaman dahulu, pelabuhan ini merupakan pelabuhan kedua terbesar setelah Pelabuhan Sunda Kelapa di Jayakarta. Hutan mangrove dan jajaran perahu-perahu nelayan menjadi ciri khas Pelabuhan Karangantu yang terletak di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dari puluhan kapal dan perahu nelayan berukuran besar dan kecil yang bersandar di dermaga Pelabuhan Karangantu mempertegas bukti bahwa sebagian warga berprofesi sebagai nelayan pencari ikan di samudera luas. Ya, untuk wilayah Karangantu memang sangat strategis sekali karena daerahnya daerah pesisir laut dan semua di situ rata-rata masyarakat atau penduduknya sebagai nelayan dan juga pantainya sudah sangat dekat sekali, tidak jauh dari aliran laut. Guna mendukung kelancaran usaha nelayan saat melaut, kebutuhan es balok sangatlah penting. Kebutuhan es balok ini terpenuhi dengan adanya pabrik es yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan dan Kelautan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Karangantu. Pabrik es balok khusus ikan yang mulai beroperasi tahun 1976 ini setiap hari mampu memproduksi ratusan balok es dengan hitungan berat 10 ton atau 10.000 kilogram. Balok es ini dijual seharga Rp18.000 per balok dengan berat 50 kilogram. Ya, bukan butuh-butuh lagi, yang butuh banget sekali. Kalau nggak ada es mah kelabakan. Ya itu es itu ya kan itu membutuhkan kita menangkap ikan, kalau udah dapat kan supaya jangan busuk. Es balok khusus ikan merupakan kebutuhan mendasar bagi nelayan untuk menjaga mutu dan kesegaran ikan selama berada di tengah laut. Sama seperti kebutuhan akan bahan bakar minyak atau BBM untuk kapal, nelayan pun tak bisa melaut apabila es balok tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Namun kendala selalu ada. Pabrik es terkadang tak bisa mencukupi kebutuhan. Selain pabrik es tak bisa dipaksa bekerja ekstra, terkadang jumlah kebutuhan pun meningkat pada saat-saat tertentu yang disebut masa gelap bulan. Di masa ini, jumlah ikan yang bisa ditangkap meningkat, sehingga kebutuhan es balok untuk dibawa melaut pun lebih tinggi. Jika pabrik es sehari-hari bisa berproduksi 10 ton, di masa gelap bulan, kebutuhan es balok bisa mencapai 13 hingga 15 ton. Pada saat pasokan es balok lebih rendah daripada kebutuhan, maka yang terdampak tak hanya nelayan yang melaut, namun juga pedagang ikan yang membutuhkan es balok yang dicacah agar ikan terjual dalam keadaan segar. Namanya orang jualan pasti ya ada habis dan ada enggak, kan tergantung
suasana lagi rame atau enggak kan begitu. Cuman kita bisa menyiasatinya dengan memakai es, terutama ya es balok lah buat ikan kan. Sebelum adanya pabrik kita beli ke swasta. Nah, tapi setelah adanya pabrik es yang KKP Perikanan Karangantu disediakan, kita merasa terbantu ya. Harganya juga lumayan beda kan gitu sama swasta. Keberadaan pabrik es balok milik pemerintah yang menjual dengan harga lebih murah dipastikan dapat membantu nelayan menekan biaya operasional atau pengeluaran saat melaut. Kondisi palka kapal tempat es balok tersimpan juga harus diperhatikan untuk menjaga agar es bisa bertahan beku lebih lama. Biaya yang paling tinggi dalam melaut adalah terkait dengan BBM dan es itu sendiri. Sehingga dengan harga es yang relatif lebih murah, tentunya kita berharap biaya produksi daripada nelayan kita melaut itu juga relatif lebih rendah. Sehingga kita harapkan juga nanti income yang bisa dibawa pulang itu lebih tinggi. Keberadaan satu-satunya pabrik es milik pemerintah di Karangantu ini telah menjadi perhatian Dinas Pertanian Kota Serang yang membawahi bidang perikanan. Membangun dan memiliki pabrik es tambahan telah menjadi dambaan. Terlebih potensi perikanan di Karangantu cukup besar karena mampu memenuhi kebutuhan ikan segar di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan beberapa wilayah lainnya. Itu menolong ekor nelayan dan double itu biasanya ya nelayan kalau punya modal dia buat es juga kan gitu. Itu sangat dibutuhkan kan. Yang diharapkan juga meminta ya kalau ada tempat mah ya kita ada pemerintah KKP lah itu membangunkan pabrik es gitu. Perawatan berkala tetap dilakukan oleh petugas PPN Karangantu agar pabrik es satu-satunya ini bisa bekerja secara optimal, memenuhi kebutuhan nelayan dan pedagang ikan. Jika di Serang, Provinsi Banten, kebutuhan es batu cukup tinggi, maka di Padang, Sumatera Barat, pemerintah membangun cold storage sebagai salah satu upaya agar ikan tetap segar. Garis pantai yang panjang adalah salah satu ciri khas Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Kota Padang merupakan kota terbesar di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera. Tak salah bila Padang memiliki sejumlah pelabuhan untuk kapal-kapal berukuran besar dan kecil, kapal penumpang, kapal barang, maupun kapal-kapal nelayan. Padang tercatat sebagai salah satu dari 10 kota dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi di tanah air. Tentu saja ikan-ikan segar yang dikonsumsi adalah hasil tangkap sekitar 7.000 nelayan yang sehari-hari mencari penghasilan di laut lepas. Hasil tangkapan nelayan tak hanya untuk warga Kota Padang saja. Sebagian dikirim keluar kota, bahkan keluar provinsi. Ikan tongkol, sarai, geriga, cumi. Itu dibawa kemana ikannya, Pak? Lokal aja sekitar Kota Padang. Biasanya kalau hasil dari nelayan pasir jambe itu penjualannya itu secara lokal, sementara untuk khusus Padang, terutama untuk daerah Pasir Tigo sendiri, Kak. Jadi hasilnya itu ada yang beberapa dikirim keluar daerah, bukannya ekspor, tetapi ke daerah ya, Pekanbaru, Jambi,
atau Bukit Tinggi. Untuk menjaga kesegaran ikan, para nelayan membawa balok-balok es dalam palka kapal. Ikan-ikan yang ditangkap di tengah laut disimpan dalam palka penuh es tersebut dan dibawa kembali ke darat dalam keadaan segar. Balok-balok es ini dihasilkan oleh PT Perikanan Nusantara, Perinus Persero, Cabang Padang. Dengan daya produksi mencapai 30 ton per hari, perusahaan BUMN ini mampu mencukupi kebutuhan nelayan maupun para pedagang ikan yang membutuhkan es balok untuk menjaga ikan tetap segar dan berkualitas. Memilih ikan segar untuk dikonsumsi telah menjadi kebiasaan masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat. Ikan hasil tangkapan nelayan diterima oleh para pedagang dan langsung dijual di tepi pantai. Sebagian ada yang dijual kembali di pasar, tempat pelelangan ikan, ataupun didistribusikan ke daerah lain. Tak banyak yang singgah di cold storage untuk dibekukan. Karena sebagian besar hasil ikan Sumatera Barat itu lebih banyak dijual segar ketimbang dijual beku. Kalau di cold storage itu namanya kan ikan yang sudah beku. Nah, sedangkan permintaan ikan di Sumatera Barat yang cukup tinggi, jadi dia dapat ikan hari ini simpan di dalam es saja di Faber, itu 2 hari mereka sudah kirim ke Dumai untuk ekspor ke Malaysia. Begitu juga untuk dikirim ke beberapa provinsi tetangga. Akhir tahun 2019, sebuah cold storage mulai dioperasikan di Pelabuhan Perikanan Samudra PPS Bungus di bagian selatan Kota Padang. Cold storage atau gudang pendingin ini memiliki kapasitas penampungan ikan sebanyak 100 ton. Cold storage yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk menjaga sistem rantai dingin ikan-ikan tangkapan nelayan, seiring dengan meningkatnya hasil tangkapan dan terbukanya pasar ekspor. Belum maksimalnya pemanfaatan cold storage ini tidak hanya karena jalur penjualan langsung ikan segar dari nelayan ke pedagang dan pembeli, namun juga dipengaruhi oleh jenis ikan yang menjadi minat pasar ekspor. Seperti ikan layur yang secara kolektif didapat dari beberapa nelayan. Menyimpan ikan layur di cold storage untuk dibekukan sebagai komoditas ekspor adalah pilihan terbaik yang menguntungkan. Sementara sekarang sejak Januari 2020 itu kebanyakan hasil tangkapan ikan berupa ikan layur dan beberapa jenis ikan lain. Rata-rata setiap bulan hingga September 2020 itu hampir 30 tonan setiap bulannya. Dan setelah di cold storage, mereka loading dibawa ke Jakarta untuk diekspor lewat Muara Baru Jakarta. Sosialisasi dan kerjasama harus ditingkatkan, khususnya antara pengelola cold storage dengan para nelayan. Penyempurnaan regulasi dan peningkatan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah diyakini akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan cold storage yang ada di PPS Bungus ini. Kapal-kapal besar yang menangkap ikan di Samudra Hindia disarankan untuk membongkar hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, sebab dapat memperpendek rantai distribusi serta dapat mempersingkat waktu. Kalau mereka bongkar di sini, kemudian mereka masuk ke CS misalnya, kemudian dibawa ke Jakarta lewat darat, cukup 2 hari 2 malam. Daripada mereka menangkap di Mentawai, kembali ke Jakarta, itu hampir 5 hari, 5 malam. Tentunya biaya akan lebih tinggi. Bagaimana negosiasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemda khususnya, begitu, Jakarta bisa membuka peluang itu. Nah, pusatlah yang mendorong di mana pelabuhan pangkalannya. Ada yang didorong di Pelabuhan Bungus, ada di Muara Baru, ya kan, itu tergantung pusat. Nah, harapan kita memang kepada pemerintah pusat, kiranya kapal-kapal ikan yang di atas 30 GT yang menangkap di Samudra Hindia, itu harapan kita tuh dia itu membuka ikan di Sumatera Barat.
Potensi laut yang tak ada habisnya adalah kekayaan alam yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Limpahan berkah berupa ikan-ikan aneka rupa merupakan hasil kerja keras para nelayan yang harus selalu terjaga kesegarannya. Untuk menerapkan sistem rantai dingin yang menjaga ikan tetap segar dari hulu sampai ke hilir, tergambar dalam pembenahan Pasar Ikan Muara Baru, Jakarta, yang menerapkan konsep one-stop shopping produk perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan tak pernah berhenti mendorong bisnis perikanan, sebab Indonesia adalah negara maritim yang memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar. Di tahun 2019, produksi perikanan tangkap dalam negeri ada di angka 7,53 juta ton. Jumlah ini baru mencapai 60% dari potensi perikanan yang ada. Ketersediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin sangat diperlukan, terlebih di Jakarta sebagai pusat industri perikanan. Komitmen pemerintah mendukung industri perikanan diwujudkan dengan menyediakan cold storage atau gudang pendingin di Muara Baru, Jakarta. Cold storage yang berfungsi untuk menampung ikan yang berasal dari sentra-sentra produksi dikelola oleh salah satu BUMN PT Perikanan Nusantara atau Perinus Persero. Di mana kami selama ini melakukan penyerapan ikan dari teman-teman nelayan itu di seluruh pulau ya atau seluruh Indonesia. Nah, kemudian di mana sebagian ikan itu kita bawa ke Jakarta. Dan di Jakarta ini yang kita distribusikan. Terkait dengan itu, kami juga mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk melakukan penyerapan ikan itu. Meningkatnya hasil produksi yang beriringan dengan bertambahnya permintaan ikan segar, baik untuk konsumsi lokal maupun industri, harus sejalan dengan upaya mempertahankan kualitas ikan. Penanganan dan penempatan ikan secara higienis merupakan syarat utama menjaga ikan dari kemunduran mutu. Beragam jenis ikan hasil tangkapan nelayan harus secepat mungkin disimpan dalam ruang pendingin kapal untuk selanjutnya dikirim ke gudang pendingin cold storage Muara Baru. Mobil berpendingin juga tersedia untuk menjaga sistem rantai dingin ikan-ikan laut ini. Ikan ini dilakukan pembekuan di ABF-nya, dari ABF-nya disimpan di cold storage sebelum dikirim ke Jakarta. Dikirim ke Jakarta itu melalui reefer kontainer, di mana reefer kontainer ini berpendingin, dia di atas 17-20 minus derajat Celcius. Nah, dari reefer kontainer ini itu dibongkar lagi sebelum disimpan ke gudang, itu dibongkar dengan temperatur gudang cold storage itu sendiri ada di 25-30 minus derajat Celcius. Ini yang ada, sehingga mata rantai daripada ikan ini, mutu ikan itu sudah terjamin. Ya, karena dari awalnya ikan sudah beku sampai ke penyimpanan gudang itu dalam posisi beku juga. Cold storage Muara Baru yang dibangun pemerintah di tahun 2018 memiliki kapasitas 1.000 ton. Di tahun 2019, di lokasi ini dibangun cold storage tambahan dengan kapasitas yang sama. Selain Muara Baru, di tahun 2018, pemerintah membangun 5 cold storage dengan kapasitas 30 sampai 1.000 ton, yaitu di Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Subang, Kabupaten Gunung Kidul, Halmahera Barat, dan Fakfak di Provinsi Papua Barat.
Sebelumnya, sepanjang tahun 2016 dan 2017, pemerintah juga membangun cold storage di berbagai tempat di tanah air. 17 lokasi memiliki cold storage dengan kapasitas 50 sampai 100 ton. Dibangun di tahun 2016. Dan 14 lokasi dengan kapasitas cold storage sebesar 100 hingga 200 ton dibangun di tahun 2017. Cold storage Muara Baru dibangun berbeda dengan cold storage lainnya. Gudang pendingin di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara terintegrasi dengan pasar ikan modern pertama di Indonesia yang diresmikan pada Maret 2019 lalu. Sejumlah perubahan dan pengembangan dilakukan secara bertahap di pasar ikan Muara Baru yang sudah ada sejak tahun 70-an ini. Pasar ikan modern diresmikan dengan mengedepankan konsep higienitas dan one-stop shopping produk perikanan. Dikelola oleh BUMN Perum Perindo, Perikanan Indonesia, pasar ikan modern Muara Baru harus terjaga untuk tetap bersih, nyaman, dan terjamin. Selain ikan-ikan dibeli untuk dijual kembali oleh pedagang-pedagang retail, di tempat ini masyarakat bisa menikmati ikan segar yang siap masak dan siap santap. Di lapak-lapak ini, pedagang-pedagang ini bisa menjual kepada customer. Dan kemudian pelanggan, baik retail, itu bisa datang kemari, membeli ikannya itu, kemudian dan langsung bisa memasaknya di atas. Di atas itu kita ada food court, yang dimana pelanggan bisa langsung makan di tempat. Jadi ikannya itu masih fresh, masih segar, dan dimakannya langsung, hangat-hangat. Kalau di sini tuh varietas ikannya lebih lengkap, itu lebih banyak, terus juga lebih bersih dibandingkan dengan pasar ikan yang ada di Jakarta selain di sini. Terus juga harganya pun juga bisa lebih murah dibandingin dengan pasar ikan yang lain. Muara Baru adalah pelabuhan perikanan terbesar di tanah air. Kini kehadirannya terasa semakin lengkap dengan keberadaan pasar ikan modern yang memberi warna bagi citra produk perikanan dan kelautan di Indonesia. Kehadiran cold storage di berbagai daerah yang melengkapi beroperasinya pabrik-pabrik es balok membuka peluang bertambah besarnya daya serap ikan tangkapan para nelayan. Menjaga kesinambungan sistem rantai dingin juga bermanfaat agar mutu ikan tetap terjamin untuk konsumsi maupun untuk industri.